Nah, di bagian belakang ini tuh sebenarnya gini, kalau teman-teman perhatiin, di sini tuh kan langsung dibuka nih, pintu lipat geser. Jadi ruang keluarga ini tuh berasa menjadi satu sama ruang luarnya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini episode spesial karena kita mau nge-review proyek kantor kita. Dan kebetulan kali ini adalah rumah bapak gua. Nah, tapi bukan bapak gua beneran teman-teman. Jadi ini adalah mantan bos gua yang udah kayak bapak gua di Pertamina dulu. Dia ini yang kalau teman-teman lihat episode di catatan kaki, dia bilang kalau bapak lo nggak kaya, ganti aja bapak lo jadi bank. Nah, ini adalah rumahnya. Tanahnya 10x20, bangunannya di 325 meter persegi, teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, rumah-rumah di sekitar sini tuh bentuk aslinya seperti ini nih. Punya lebar yang sama, 10 meter, tapi kok nggak kelihatan lebar. Itulah kenapa kita selesaiin masalahnya di rumah ini. Kita mau rumah yang punya lebar 10 itu benar-benar kelihatan lebar. Kalau teman-teman perhatiin, dari mana sih unsur lebarnya? Itu bisa dilihat dari bentuk atapnya yang kita ubah. Karena ini adalah rumah bapak gua, jadi gua bilang kita harus cari atap yang nggak gampang bocor. Makanya kita ubah atapnya itu menjadi atap lana ke depan dan ke belakang. Habis itu, maklum bro, kalau kenal kan komplainnya banyak. Iya. Nah, kalau ini bagian depannya, teman-teman bisa lihat. Gara-gara si atap lananya itu, jadilah kita punya satu garis yang lebar banget di atas, yang bikin rumah ini jadi lebih lebar. Nah, sekarang ada di bagian bawahnya itu permainan batu bata tempel asli. Batu bata tempel asli ini juga ngebikin rumah ini makin kelihatan lebar lagi karena penyusunannya kan begitu. Habis itu kita tambahin lagi topi-topi di sini yang tebal. Dan supaya dia tetap terlihat tinggi, makanya di sebelah kanan sini teman-teman bisa lihat ada permainan tali airnya yang ke atas, ditambah lagi ada secondary skin ya. Secondary skin ini gunanya satu untuk menghalau sinar matahari dan yang kedua untuk menjaga privasi kamar tidur yang ada di sana. Nah, bahannya dari apa? Bahannya itu dari UPVC. Jadi udah bisa dipastiin nggak akan kena sama rayap dan lapuk. Nah, dengan permainan elemen yang tadi, ada permainan tali airnya yang bentuknya vertikal dan ada tambahan dari batu bata ini, hasilnya satu rumah yang menurut kita dapat lebarnya tapi tetap terlihat tinggi. Karena ini yang punya itu udah senior teman-teman, makanya kita pilih juga material-materialnya itu yang lebih alami-alami. Kalau teman-teman perhatiin di carportnya ini dia gunain batu alam asli. Habis itu di sebelah kirinya itu sama, ngeletakinnya horizontal juga, kita kasih batu alam yang bentuknya kecil-kecil seperti itu. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau kita mau bikin batu bata tempel seperti ini. Batu bata tempel seperti ini tuh finishingnya harus akhirnya di coating. Nah, tapi kita harus pastiin supaya dia di coating dalam keadaan kering. Kalau musim hujan ya kita mesti tunggu dia kering banget, benar-benar kering. Kenapa? Karena kalau masih ada basah, airnya ada di dalam batunya, batu batanya, hasilnya adalah belang-belang ketika kita coating. Jadi kalau kita mau bikin satu rumah dengan fasad batu bata tempel asli seperti ini, kita harus mikirin cuaca supaya ya sayang dong, itu kan harganya mahal. Kalau belang-belang pasti bentuknya jadi nggak bagus. Nah, di bagian depan ini kalau teman-teman lihat kanopinya itu benar-benar kanopi beton supaya kelihatan megah. Habis itu kalau teman-teman perhatiin supaya nggak gelap di sini tetap dikasih kanopi. Kanopi itu dari besi. Ada kacanya tempered yang sudah dikasih sunblast. Jadi kalau teman-teman ngikutin beberapa proyek terakhir itu, gue udah nggak terlalu banyak desain. Jadi yang ngedesain tuh biasanya ada Belinda, ya kan? Cuma untuk kali ini karena ya itu dia seperti gue bilang, gue ngedesainin untuk orang yang salah satu berjasa banget lah buat gue, tapi tetap kontraktornya Belinda karena sekarang ya itu dia, kita udah lebih banyak ngurusin Sienna. Yuk, sekarang kita teman-teman bisa lihat di sini supaya awet. Kita gunain aluminium. Aluminiumnya juga udah pakai silen yang warna hitam, juga udah pakai karet yang warna hitam, dan bukaannya banyak banget di rumah ini. Supaya apa? Supaya sesuai sama konsepnya, tropis dan nggak ngerepotin untuk kemudian hari. Makanya yaitu banyak pilihan material-material yang udah gunain batu alam seperti ini.
Oke, rumah ini tuh punya dua pintu akses. Yang pertama pintu utama. Pintu utamanya juga dipilihnya ini Camper Samarinda yang bagus teman-teman. Double. Jadi ya itu dia, kalau rumah udah lebar 10 itu pantas-pantasnya emang harus gunain pintu double supaya kelihatannya lebih lebar. Nah, kalau di sebelah sini ya, ini akses untuk menuju ke ruang dapur langsung. Jadi bisa dibilang kalau kita punya asisten rumah tangga, ketika kita ada tamu di tengah-tengah ruang tamu kita itu, mereka nggak ganggu kita, punya akses samping sendiri. Nanti kita bahas, ini tuh langsung di sebelahan sama tangga. Yuk, sekarang kita mau menuju ke dalam rumahnya. Kalau teman-teman lihat, pintunya ini mungkin bisa jadi inspirasi kalau teman-teman lagi nyari model pintu. Jadi ini kita kasih ada tali airnya, cuman di sini juga tetap nge-frame. Hasilnya ya seperti ini, cocok banget untuk pintu double dan ada handle-nya. Dan kuncinya gunain model pelor. Begitu masuk, teman-teman langsung lihat impresinya tuh benar-benar luas karena ini kayak open space gitu. Nah, ini nanti jadi bagian untuk ruang tamu. Makanya di sebelah ruang tamu ini udah dikasih satu kamar mandi, bukan, powder room khusus untuk cuci tangan dan buang air. Jadi kalau kita punya tamu ya aksesnya langsung menuju ke sini. Memanfaatkan ruang di bawah tangga. Nah, kalau di sebelah sini ini partisi teman-teman. Partisi ini fungsinya adalah ketika ada anggota keluarga turun dari bawah itu nggak langsung kelihatan pergerakannya. Jadi enak-enak aja, tetap ada privasinya. Dan bermanfaat juga untuk jadi wall panel TV. Cuma TV-nya belum ada di sini. Yuk kita masuk lagi ke sini. Begitu maju ke sini, ini juga interiornya kita yang buat. Jadi ini adalah dapur bersih. Nah, dapur bersih ini bisa dibilang juga showcase. Jadi bukan untuk masak yang benar-benar masak yang heavy, jadi untuk manas-manasin aja. Di sini nanti ada tempat untuk naruh dispenser, di sini juga ada tempat buat naruh microwave. Dan ini gunain HPL warna coklat di padu padan sama HPL warna putih yang di dalamnya itu udah pakai model tekstur. Nah, kalau di sininya nih gunain brown mirror teman-teman. Jadi rumah ini yang udah kelihatan lebar, luas, makin kelihatan luas lagi. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini juga gayanya Bang Doe. Kalau teman-teman lihat nih di atas ini supaya nggak full ke atas, biasanya ditambahin sama dia gypsum tuh. Nah, hasilnya seperti ini. Habis itu ditembak lagi lampu ke atas. Nah, kalau teman-teman perhatiin gayanya itu diulang lagi di sini nih. Jadi kalau untuk ngebuka kabinetnya juga seperti ini nih. Jadi nggak ada lagi yang dicowok miring-miring, hasilnya rapi dan benar-benar rata. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini sinknya tuh keren banget, warnanya putih, mereknya Modena. Bisa dipastiin ini mau dipakai bertahun-tahun juga nggak akan ada jamur airnya. Jadi benar-benar cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari sink. Pilihlah sink warna putih seperti ini, pasti akan kelihatan selalu rapi. Cuman karena ini Modena ya lumayan lah harganya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga ini dia gunain solid surface, modelnya adalah Terrazzo. Dan kalau model Terrazzo seperti ini harus pakai plin seperti ini baru bisa di atasnya dikasih brown mirror. Kenapa? Karena supaya air-air atau kotoran nggak nyelip ke belakang. Supaya air-air dan kotoran nggak nyelip ke belakang nih, bener juga. Kalau misalnya ini langsung kaca ke bawah sini, biasanya akan nyelip-nyelip di sini dan akhirnya ngebikin dapur kesayangan kita lapuk karena air. Sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah living room. Di sini ada TV juga, udah dipasang TV-nya. Kita kasih lampu di bagian sini LED. Ini gunain HPL yang motifnya marmer dipadu padan sama HPL warna coklat muda yang udah ada tali airnya seperti ini. Dan ini nih teman-teman, ini inspirasi dari ini sih. Banyak kita ke rumah-rumah contoh nih. Pernah ingat nggak di satu episode tuh kita bilang, ingat nggak zaman dulu tuh ada apa sih, boombox, bukan boombox, apa ya, audio zaman nenek-nenek dulu itu loh, ya kan? Itu kan gunain kacanya model seperti ini dan itu ngetren banget dan sekarang kelihatannya kok makin modern ya, malah jadi modern gitu. Padahal ini kan sebenarnya inspirasinya dari tempat mereka naruh sound lah ya, bahasa zaman dulunya ya bro. Nah, ini kita gunain lagi di sini. Ini push button, kaca doang full. Habis itu model dari engselnya seperti ini. Nah, ini masih jorok sih teman-teman, jadi kita juga lagi instalasi buat internet segala macem.
Kalau teman-teman perhatiin nih, desainnya khas ya Bang Doi nih, coba lihat nih. Jadi di sini supaya dapat tebel ya, didobelin sama dia, habis itu dikasih tali air di sini. Dan apa istilahnya? Leheran lah kalau bahasanya si Bang Doi. Nah ini juga model baru dari Bang Doi nih. Kalau teman-teman perhatiin di sini, jadi ini tuh ditambahin seperti ini supaya buat jadi tarikan tangan nih. Nah ini signature banget nih, nggak ada lagi di tempat lain. Jadi kalau teman-teman mau nyontek, besok bilangnya gaya Bang Doi gitu ya. Boleh juga lah dia nih. Nih teman-teman bisa lihat di sini nih cara bikin ininya. Ini ngebikin jadinya tuh lebih awet dan nggak perlu di model coak-coak lagi. Kadang-kadang kalau model coak itu hasilnya kurang rapih. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Nah, di setiap kamar tidur di rumah ini keramiknya berubah teman-teman. Jadi keramiknya motifnya kayu. Kalau teman-teman perhatiin lagi, cara masang motif kayu yang benar tuh seperti ini. Kadang-kadang banyak yang masangnya itu disusun bata gitu ya, bener-bener pas di tengah seperti itu. Sebenarnya itu salah. Yang benar masangnya seperti ini, overlap itu sedikit aja. Kenapa bisa begitu? Nah bro, supaya apa? Ya enggak, emang boxnya tulisannya begitu. Jadi di boxnya itu emang tulisannya cara pemasangan yang benar seperti ini. Hasilnya tuh dia nggak bener-bener rata, tapi itu nggak usah khawatir teman-teman, karena ini kan motif kayu. Kita pengen pabriknya tuh pengen dia ada geradakannya sedikit. Jadi ini kalau dipegang gini tuh dia nggak bener-bener rata gitu, tapi ada geradakannya sedikit. Nah itu untuk nimbulin efek kayu yang lebih bagus lagi. Nah di bagian sininya kenapa di corner ini dibikin nggak tajam? Ya karena ini corner. Daripada kita kepentok-pentok habis itu kita sakit, kita bikin modelnya corner di sini. Nah ini adalah set untuk tempat tidurnya. Ada tempat buat TV-nya dan ada lemari-lemarinya. Lemari-lemarinya gue seru nih modelnya. Seperti ini, ada tempat-tempat untuk nyimpen kaos kaki, underwear segala macam dari laci seperti itu. Namanya juga satu rumah, semakin banyak tempat penyimpanannya akan semakin rapi, makanya di full sampai ke atas. Dan yang kerennya adalah di sebelah sini. Ini adalah kamar mandinya. Nah, kamar mandi kalau teman-teman lihat, ini tuh full kaca ya sebenarnya. Cuma dikasih sunblock. Habis itu di bagian dalam ya, gunain homogeneous style 60-60, tapi yang motifnya marmer. Langsung berasa kelihatan ada di hotel. Ini adalah salah satu homogeneous style yang paling favorit untuk kita pakai di kamar tidur. Homogeneous style favorit yang kita sering gunain. Karena apa ya? Itu tampilannya benar-benar langsung kelihatan seperti ada di hotel. Cuma nih kaca belum sempat dipasang. Habis itu di bagian sininya itu, yaitu ada tempat untuk naruh sabun yang sebenarnya nih kalau teman-teman bayangin, ini tuh masangnya boros karena ada bata lagi ditempel untuk dapetin lubang segede kayak gini. Terus nih sampai atas. Oke, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah tempat tidurnya. Belum ada tempat tidurnya teman-teman, tapi di bagian bawah ini ada tempat laci-laci penyimpanan. Habis itu di sebelah sini masih ada tempat untuk naruh-naruh hiasan-hiasan atau buku. Oke, menarik. Dan nggak lupa di bagian atasnya itu teman-teman bisa lihat ada permainan LED-nya. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah salah satu klien favorit gua, bro. Ya, selain emang ada kedekatan ya, tapi emang ibunya sama si bapak nih, Pak Mardiono sama Ibu Mardiono nih bener-bener baik dan humble banget orangnya. Dan yang gue suka, si ibu itu juga punya selera yang bagus di tamannya. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ada bromelia, ada lili Paris alias spider, ada puring sedikit, ada pandan Bali. Ini lagi tren sih, model kayak gini. Abis itu di sini kasih kucai mini. Jadi bener-bener apa ya? Ada seleranya gitu. Dan yang terakhir di bagian belakang itu, ini kan dikamprot ya teman-teman ya. Dikasih dolar besar. Nanti ini akan merambat ke belakang. Bagus banget. Nah, di bagian belakang ini tuh sebenarnya gini, kalau teman-teman perhatiin, di sini tuh kan langsung dibuka nih, pintu lipat geser. Jadi ruang keluarga ini tuh berasa menjadi satu sama ruang luarnya. Nah, bayangin enak banget di sini. Teman-teman bisa lihat. Bisa taruh tempat-tempat duduk lagi di sini dan punya taman yang sebagus ini. Nah, dari sini kalau teman-teman lihat ini kan tempat tidur utama tadi. Di sini ada kamar tamu yang cukup luas. Jadi kalau misalnya ada yang nginep di sini ya tinggal tidur di sini karena di sebelahnya itu udah ada kamar mandinya. Nah,
Kamar mandinya kita layout seperti ini. Ke tengah tuh langsung ketemu sama wastafel, ke sebelah kanan itu langsung ketemu sama tempat shower, dan sebelah sini adalah kloset. Di kamar mandi ini juga nggak lupa udah ada jendela zigzagnya. Jadi ya kalau untuk sirkulasi nggak akan pengap. Nah dari sini kita menuju ke sini teman-teman. Ini kita kasih keramik motif kayu sebagai footstep di sini. Kalau ini tetap pakai WPC teman-teman. Fungsinya apa partisi ini adalah supaya area servis ini nggak langsung kelihatan ketika lagi ada yang gunain di sini. Jadi kalau kita lagi nyantai-nyantai di sini agak terhalang dari si partisi atau secondary skin ini. Dan ini secondary skinnya juga kita padu padan sama sedikit roster. Nah di bagian ini adalah dapur kotornya yang lengkap sama kamar mandinya. Yuk kita mau naik dulu ke atas lewat sini. Jadi di sini ada tangga puter ya teman-teman. Tangga puter ini adalah akses menuju ke kamar tidur asisten rumah tangganya yang cukup luas. Dan di bagian sini, ini ada tempat untuk nyuci-nyuci. Jadi kita bikin ada tanggulnya. Yuk sekarang kita mau naik lagi ke lantai berikutnya. Sebelum kita turun bahas lantai 2. Ternyata dikunci teman-teman. Di bagian sini ternyata udah digembok. Jadi lupa, cuman teman-teman bisa ngintip dari kamera di sini. Ini adalah tempat untuk jemur-jemur karena ini ada dak-dakannya. Nah, dari lantai 3 itu kita menuju ke sini nih teman-teman. Nah, ini seru nih. Jadi bagian tadi itu masih dikasih kanopi teman-teman, yang bagian si terasnya itu supaya nggak kehujanan. Di sini tuh dikasih kaca lagi, tempered, dan dikasih sunblast. Teman-teman bisa bayangin, ini adalah lantai 2-nya. Sekarang kita berhenti dulu di sini, kita balik lagi ke tangga yang di bagian bawah. Jadi kita teman-teman bisa ngebayangin layoutnya dengan lebih baik. Nah sekarang kita mau menuju ke lantai 2-nya. Nah kalau teman-teman perhatiin, ini kayak agak melayang-melayang gitu karena ada conwood-nya. Nah teman-teman kalau teman-teman perhatiin, ini kan agak melayang-melayang ya. Jadi ini tangga ini tuh gunain conwood, tapi di bagian bawahnya tuh plinnya yang ukurannya lebih kecil. Jadi akhirnya dapat garis-garis seakan-akan tangga-tangga ini tuh melayang. Nah, yuk sekarang kita naik ke atas. Jadi sekilas cerita, dulu waktu gue pernah dipanggil ke meja kerjanya Pak Mardiono, dulu Pak Mardiono bilang sama gue cari bini itu harus yang bener. Dan setelah di proyek ini akhirnya kan gue sering ngobrol sama istrinya Pak Mardiono, si ibu. Gue baru tahu bro, ternyata perempuan itu yang menentukan kesuksesan seorang laki-laki. Serius gue. Karena si ibu ini pinter banget manage uang, pikirannya tuh terbuka banget, dan dia bahkan punya satu kos-kosan eksklusif, bisa manage uang gitu ya, sampai bisa punya kos-kosan eksklusif yang bagus banget di Semarang. Nanti kita spill ya di sini ya. Oh ya sebelum naik, nih teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh ada jendelanya. Tapi kan zaman sekarang itu kan kebanyakan dibikin jendela-jendela doang, habis itu mati, nggak ada angin ya. Kalau ini kita pilihnya itu pakai jalusi, jadi angin akan selalu masuk dengan baik. Dan jendela ini juga berfungsi untuk akses menuju ke kanopi. Jadi kalau ada apa-apa, semua bisa diakses dari jendela ini, jadi ya gampang-gampang aja untuk perawatannya. Ya sekarang kita naik ke atas. Nah begitu sampai ke atas, impresinya lega banget. Jadi nanti di sini bisa ditaruh sofa, TV, segala macam. Dan ini ada partisi sebelah sini, emang didesain untuk ruang piano. Jadi nanti di sini ada pianonya nih teman-teman. Kalau partisinya sama seperti di bawah modelnya. Dan di lantai 2 ini tuh terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ini adalah kamar mandi yang di atas. Modelnya seperti ini, terasa-terasa digabung sama keramik homogeneous style, gunain toto. Dan masih ada bolongan 2 ini yang dimanfaatin untuk naro sabun segala macam. Pintu juga kita produksi sendiri, modelnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau nyontek pakai tali air warna hitam. Nah, di kiri kanan ini ada 2 kamar yang sama ukurannya, besar, dan gunain keramik kayu yang sama seperti di bawah. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, uniknya adalah jendelanya itu di bawah. Jadi itulah gunanya secondary skin, selain untuk nutupin privacy, juga untuk keamanan. Baru pernah lihat kan jendela di bawah? Bagus kan? Menarik ya? Dan semua peletakan AC kalau teman-teman perhatiin, ini
udah ada posisinya di atas pintu, jadi nggak akan kena sama badan kita. Lewatnya enak lah nantinya. Dan di bagian sudut ini terdapat satu jendela juga. Nah teman-teman, untuk ruangan ini kan luas banget nih impresinya. Makanya kita pilih produknya Wardi, CCTV-nya yang ini nih. Jadi bisa ke sana, bisa ke sini, itu bisa disetel gerak terus selama 24 jam. Jadi udah mengcover area di atas ini. Dan dia sebenarnya juga udah wide, jadi jangkauannya besar. Nah di ujungnya juga kita udah sediain Bardi, teman-teman, untuk mengcover daerah sini nih CCTV-nya. Dan di bagian sininya juga udah ada Bardi lagi, karena jangkauan yang di sana itu kan sampai ke sini nih. Sedangkan yang di sebelah sana kita pakai satu CCTV Bardi lagi untuk menjangkau di ruang tamu. Nah sekarang kita mau bahas sama Belinda habisnya berapa bikin rumah ini nih teman-teman. Jadi karena ini bapak gue ya, desainnya gratis pasti. Iya. Nah kalau bangunnya berapa nih waktu itu? Bangunnya itu di sekitar 1,8. 1,8 karena ini renovasi, jadi ada beberapa tembok yang masih kita pertahanin dan konstruksi yang masih kita pertahanin teman-teman. Jadilah satu rumah 300 berapa meter? 25. 325 meter persegi dengan tanah 200 meter. Ya kurang lebih begitu teman-teman. Jadi budgetnya teman-teman juga tahu, renovasi rumah 200 meter yang bentuknya jadi seperti ini itu sekitar 1,8 M, dengan syarat kita masih mempertahankan beberapa dinding dan struktur yang lamanya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Lo tau gak sih bro? Gue dari pasangan mantan bos gue nih, itu gue belajar sesuatu bro. Karena bapaknya tuh sebenarnya kan smart ya. Tapi begitu gue ketemu sama ibunya, gue tahu kenapa dia sukses nih. Karena ibunya tuh bener-bener humble parah sih. Pinter manage duit itu paling. Pinter manage duit, perempuan. Pinter manage aset, dan ya itu sih kalau gue bilang. Humble ya. Jadi ya gitulah, makanya bagus jadinya. Hasilnya bagus ya. Jadi lu humble nggak lu? Banget. Nah, lu humble nggak lu? Banget. Kalau nggak humble. Nah, begitu masuk teman-teman langsung lihat. Nah, ini di sini ini adalah kamar. Sorry.